Nah, ini dia bagian epicnya teman-teman. Video yang kalian lihat ini adalah penampakan tankku saat ini. Ini tanggal 12 Agustus 2021. Semua koralnya hilang. Bahkan lampu spektraku juga hilang. Ku ganti dengan lampu aquascape-ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Arhan di sini. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe, like dan komen dalam video ini. Sekali lagi, channelku ini adalah tempat untuk aku sharing perkembangan nano reef tankku. Kalaupun ada beda cara, beda jalan, itu enggak masalah. Karena reef tank ini adalah growing hobby. Jadi tiap orang punya jalannya masing-masing. Hehehe. Pun aku yang masih pemula ini, pasti banyak banget kesalahan yang dari situ bisa kita ambil pelajaran bersama-sama. Oke, seminggu setelah aku lakukan penanganan pertama parameter swing kemarin, akhirnya batu scapinganku yang baru sudah jadi, dan bakal aku masukkan ke dalam tank langsung. Dan begini penampakan scapinganku. Bisa dilihat sekarang jadi lebih banyak space buat naruh koral. Dan ini scapingannya terbuat dari dead rock ya, left rock yang telah dikeringkan. Dan ini dilem pakai lem G atau pakai lem Korea dengan kapas. Terus kemudian ditutupi pasir biar makin kenceng dan terlihat alami. Oh iya, sebenarnya ganti scaping sekarang ini menurutku kurang tepat ya. Harusnya pada waktu yang kemarin aku bongkar tank itu aku tunda dulu sampai scapinganku jadi, biar sekalian bongkar dan ganti scapingan. Jadi koral itu ndak stres berat. Kalau sekarang kan jadinya koral makin stres karena minggu kemarin diobok-obok, sekarang malah ditambah diobok-obok lagi. Tapi ya namanya manusia kadang kurang banget sabarnya, jadi jangan ditiru ya. Lanjut, kata banyak orang kalau merubah scaping itu bakal membuat tinggi nitrat dan fosfat, apalagi kalau sampai ngaduk-ngaduk pasir. Nah, untuk itu aku coba iseng tes parameter air sebelum melakukan pergantian scaping, sesudahnya, dan seminggu setelah ganti scaping. Untuk hasil pengecekan sebelum ganti scaping, nitrat di angka 25, fosfat di angka 0,25, magnesium di angka 1420, kalsium di angka 430, dan KH di angka 7,3. Dari sini jadi ketahuan kan, ternyata yang selama ini bikin banyak koralku mati dan stres itu selain salinitas yang berubah, suhu yang juga berubah, ternyata ketambahan nitrat yang juga berubah. Perlu teman-teman tahu, sebelum isoman itu aku selalu jaga nitrat di bawah 10. Dan sekarang parameternya swing menjadi ke 25. Pantaslah kalau banyak koralku yang stres. Oke, langkah pertama buat ganti scaping, yaitu aku cuci dulu ya teman-teman scapingnya. Ini pakai air tawar. Nyucinya itu jangan disemprot, tapi disiram-siram aja kayak gini, kayak mandiin bayi gitu. Oh iya, kalau lihat di YouTube bule-bule itu kebanyakan sebelum masukin batu scapingannya itu, batunya itu dilakukan curing dulu dengan cara direndam ke ember atau akuarium, terus dikasih bakteri starter, dikasih arus melalui pompa atau wave maker, dan didiamkan selama lebih dari seminggu. Tujuannya biar dalam dead rock itu sudah ternetralisir dari kandungan yang nggak diinginkan, dan di dalam dead rock juga sudah mulai ada kandungan bakterinya. Tapi yang kulakuin sekarang ini langsung gas aja, langsung ganti. Jadi nggak perlu pakai kuring-kuring, cuman dicuci pakai air tawar. Lagi-lagi proses kayak gini jangan ditiru ya, baiknya tiru yang expert aja.
Setelah scaping siap, kita pindah dulu ke main tank. Begini penampakan main tankku. Ada yang beda ya? Yap, lampunya ini baru. Itu aku pakai Cassil tipe A360X. Bercanda cuy. Ini lampu produk baru yang lagi diuji coba sama TLCM Merapi Kopi. Kedepannya, lampu 27 watt ini bakal dirilis untuk tank Pico. Nah, ini bisa sampai di aku karena ceritanya itu setelah kemarin kejadian banyak koral yang mati, terus kipas yang mati, lampu spektraku V2 itu juga ikut-ikutan mati. Tapi alhamdulillah setelah dicek ternyata kerusakan itu bukan pada lampunya, tetapi hanya pada adaptor lampunya saja. Alhasil aku beli via online adaptornya, pakai adaptor yang voltasenya sama. Dan pada waktu itu karena aku panik, aku hubungi beberapa teman Riff di Jogja. Dan Mas Bima selaku owner dari TLCM dengan baik hati kasih pinjam ke aku lampu yang memang baru diuji coba ini. Alhamdulillah sih bisa bikin lega ya, bikin tenang. Karena pikirku kalau tanpa lampu 2-3 hari bisa-bisa koralku semua mati. Apalagi posisi pada waktu itu weekend. Jadi buat cari adaptor di toko-toko langsung itu juga pada tutup. Sekali lagi kuucapkan terima kasih buat Mas Bima dari TLCM Merapi Kopi. Lanjut ya, proses selanjutnya sebenarnya sama dengan video di part 1, yaitu aku kuras air hingga 50% dan memindahkan koral ke wadah penampungan. Terus aku angkat scapinganku yang lama dan lakukan bersih-bersih sekaligus sipon kotoran. Setelah itu baru kumasukkan scapinganku yang baru. Setelah kumasukin lagi air dan aku tunggu sampai bening. Ini buat nunggu bening tuh kurang lebih 1-2 jaman ya. Dan setelah 1-2 jaman nunggu, aku masukkan lagi koral ke dalam scapinganku yang baru. Dan proses selesai. Kemudian untuk dosing, aku dosing pakai MB7. Ini dosingannya 3 kali lebih banyak dari biasanya, yaitu sekitar 15 ml. Karena pikirku kalau ganti scaping berarti bakteri baik yang banyak tinggal di batu scaping sebelumnya pada hilang dan butuh pengganti, makanya aku dosing sebegitu banyak. Terus Nopox juga aku dosing dan dosisnya itu seperti biasa hanya 2 ml. Kemudian keesokan harinya aku coba tes parameter air lagi. Dan hasilnya sebagai berikut. Nitrat masih sama di angka 25, fosfat 0,25, KH di 7,3, magnesium di angka 1320, dan kalsium di angka 440. Di tes yang kedua ini, nitrat fosfat angkanya sama ya, tidak ada perubahan drastis. Terus, seminggu kemudian aku tes lagi, sebelum WC pada hari Sabtu itu, dan hasilnya adalah fosfat di angka 0,25, nitrat di angka 25, magnesium di angka 1420, KH di angka 7,3, dan kalsium di angka 450. Fosfat nitrat di waktu ini masih sama ya, malah Big 3 yang mengalami kenaikan, padahal tidak dosing sama sekali loh Big 3-nya. Dari situ kelihatan ya, tidak ada perubahan signifikan pada fosfat dan nitrat. Cuman, bukan berarti ini bisa ditarik kesimpulan umum kalau ganti scaping itu nggak merubah nitrat dan fosfat. Karena menurutku nggak bisa begitu. Karena tiap tank itu beda. Ya beda di usianya, beda di rumah bakterinya, terus beda di dosing dan macam-macam lah. Kalau pengen pastiin sendiri ya bisa cek parameter sendiri. Nah, ini dia bagian epicnya teman-teman. Video yang kalian lihat ini adalah penampakan tankku saat ini. Ini tanggal 12 Agustus 2021. Semua koralnya hilang. Bahkan lampu spektraku juga hilang. Ku ganti dengan lampu aquascape-ku.
Apa semua pada mati gara-gara ganti scaping kemarin? Jawabannya bukan itu ya teman-teman. Jadi ceritanya, 2 minggu setelah aku ganti scaping itu, semua parameter mulai stabil ya. Mulai salinity, suhu, fosfat, nitrat, Big 3, ya walaupun nitrat masih stabil tinggi di angka 25-an. Nah, aku curiga jangan-jangan nitrat tinggi itu karena kalau teman-teman ingat pas awal aku WC setelah isoman itu, aku mengambil media bakteri purigen dari tempatnya. Padahal purigen itu selain buat basmi membersihkan silikat-silikat, dia itu juga bisa buat absorb atau menyerap nitrat juga. Nah, pada waktu aku ngambil itu, rencananya purigennya itu mau aku cuci dan aku recharge lagi. Karena ini sudah 6 bulan lebih pemakaian di akuariumku. Untuk cara recharge purigen itu adalah dengan cara direndam pakai Biclean. Biclean itu semacam deterjen pemutih ya teman-teman. Itu direndam semalaman, terus kemudian dibilas dengan air dan dikasih obat semacam Sichem Prime. Nah, di sini masalahnya teman-teman. Punyaku itu sudah aku rendam pakai Biclean semalaman. Terus besoknya itu tak cuci lagi. Tak kucek-kucek lama, terus setelah itu tak rendam lagi ke air tawar biasa. Rencananya setelah 7 atau 10 hari bakal aku kembalikan ke reef tankku lagi. Harapannya ke depan ini bisa efektif nurunin nitrat lagi. Nah, setelah 10 hari, kemarin pas waktu aku WC, kemarin siang, itu aku mau masukin purigen yang sudah kurendam selama 10 hari itu. Sebelum ku masukkan, itu aku bersihin lagi, aku kucek-kucek lagi. Terus kemudian tak masukin pas waktu WC pada waktu siang hari pas libur Syuro kemarin, 1 Muharram kemarin. Nah, pas siang itu kemudian sorenya aku main sama anak dan istri. Pas pulang habis maghrib, skimmerku ngeluarin banyak busa dong. Busanya itu banyak banget. Dah kayak mesin cuci yang dipindah ke akuarium. Dan parahnya lagi, pas aku pegang dan cium busanya itu wangi lagi. Waduh. Ternyata kesalahan fatalku adalah aku ndak kasih Sichem Prime buat ngilangin kandungan klorin yang tersisa di purigennya. Jadi harusnya itu tak kasih Sichem Prime dulu baru dibalikin. Tapi ya karena kemarin nggak kepikiran jadi ya udah terlanjur. Terus auto panik kan, akhirnya koral-koral favoritku kuungsikan dulu ke teman river terdekat. Dan koral-koral pinggiran yang aku punya di dalam tank tak jual borongan malam itu juga. Termasuk lampu spektraku. Dan akhirnya bersih deh tankku, jadi seperti ini. Nggak ada apa-apa lagi. Sebetulnya nggak harus ekstrim itu sih. Pas kejadian berbusa itu, aku disarankan cuman WC 50% lagi. Cuman karena tadi udah WC, sekarang harus WC, agak capek juga. Terus apalagi besok harus keluar kota. Ditambah lagi dari kemarin problemnya itu ada saja yang bikin stres koral. Akhirnya ya udah restart sekalian aja. Toh koral favorit masih aman. Jadi seperti itu teman-teman ceritanya. Ya, demikianlah videoku kali ini. Mungkin agak sedih ya, cuman tenang. Aku masih belum berniat pensiun dari hobi ini. Jadi tunggu ya, aku bakal comeback lagi. Gitu aja wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.